Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Tukang Ojek Naikkan Penumpang dari Alam Goib. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Malam itu, jalan sepi di pinggiran kota hanya diterangi lampu jalan yang redup. Suara jangkrik bersahut-sahutan di balik pepohonan, sementara angin dingin membuat bulu kuduk meremang. Tidak ada yang menyangka, kisah seorang tukang ojek bernama Bahlil akan menjadi cerita yang masih dibicarakan orang hingga sekarang. Cerita tentang seorang penumpang wanita yang ternyata bukan manusia. Bahlil adalah seorang tukang ojek yang sudah bertahun-tahun mangkal di simpang jalan dekat pasar kecil. Usianya sekitar 30-an, tubuhnya agak kurus tapi wajahnya ramah dan tutur katanya selalu sopan. Hampir semua orang di sekitar pasar mengenal dirinya. Ia bukan orang yang banyak bicara, namun setiap kali ada pelanggan yang membutuhkan, ia selalu siap mengantar. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, Bahlil tetap bersyukur karena dari hasil itu ia bisa menafkahi istrinya dan seorang anak kecil yang baru masuk sekolah dasar. Malam itu sebenarnya bukan malam yang biasa. Langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Bulan tertutup awan tebal dan udara terasa lebih dingin menusuk tulang. Suara anjing menggonggong dari kejauhan terdengar saling bersahutan, membuat suasana semakin mencekam. Pasar sudah lama tutup. Pedagang sudah pulang, lampu-lampu kios dimatikan, menyisakan hanya beberapa lampu jalan yang redup. Bahlil duduk di bangku kayu kecil tempat biasanya ia menunggu penumpang. Sebenarnya ia ingin pulang lebih cepat malam itu, sebab tubuhnya terasa letih setelah seharian mondar-mandir mengantar orang. Tapi entah mengapa, ia merasa harus menunggu sebentar lagi. Beberapa kali ia melirik jam tangan bututnya. Jarumnya sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Dalam hati ia bergumam, kalau sampai jam 11 tidak ada penumpang, aku pulang saja. Besok pagi masih harus mangkal lagi. Ia mulai menguap, merapatkan jaket tipisnya karena angin malam semakin menusuk kulit. Saat pikirannya sudah bulat untuk pulang, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu dari kejauhan. Seorang wanita terlihat berdiri di tepi jalan. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat, dan ia mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading. Dari cara berdirinya, seolah-olah wanita itu sedang menunggu seseorang. Bahlil sedikit terkejut. Jalan itu biasanya sepi sekali di malam hari. Jarang ada orang yang lewat, apalagi seorang wanita yang berdiri sendirian. Ia mengusap matanya, memastikan apa yang dilihatnya benar. Dan memang benar, wanita itu melambaikan tangan ke arahnya, meminta tumpangan. Jantung Bahlil berdegup lebih cepat. Ada rasa ragu yang muncul di dadanya. Jam sudah hampir tengah malam. Seharusnya sudah tidak ada orang yang butuh ojek di jam segini. Namun ketika ia menatap wajah wanita itu lebih jelas, ada sesuatu yang membuatnya luluh. Wajahnya tampak begitu lelah, matanya sembab seolah habis menangis, dan gerak tubuhnya menunjukkan ia benar-benar butuh pertolongan. Wanita itu mendekat sambil berkata pelan, hampir bergetar, "Pak, bisa tolong antar saya pulang?" Suara itu lirih, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Namun ada nada memohon yang membuat hati Bahlil tidak tega menolaknya. Ia menarik nafas dalam-dalam, berusaha mengusir rasa takut yang mulai muncul. Dengan sopan ia menjawab, "Boleh Bu, ayo naik, mau diantar kemana?" Wanita itu menyebutkan sebuah nama kampung yang agak jauh dari situ. Nama kampung itu tidak asing bagi Bahlil. Ia pernah beberapa kali mengantar orang ke sana, walau biasanya siang hari. Jalan menuju kampung itu terkenal sepi dan melewati area kebun besar yang gelap gulita jika malam. Bahlil sempat ragu sejenak, tapi akhirnya ia menyalakan motornya. "Ayo Bu, naik. Semoga jalannya tidak terlalu gelap." Wanita itu tidak berkata apa lagi. Ia hanya naik ke jok belakang dengan gerakan pelan. Anehnya, Bahlil tidak merasakan beban tambahan seperti biasanya saat ada penumpang naik. Motor itu terasa sama saja, tidak lebih berat meski seharusnya ada tubuh seseorang di belakangnya. Mesin motor menderu pelan memecah kesunyian malam. Mereka berangkat menembus jalanan yang semakin sepi. Suara jangkrik di kiri kanan jalan terdengar jelas.
Sesekali suara burung hantu menyahut dari pepohonan. Suasana begitu mencekam. Sepanjang jalan, wanita itu duduk sangat diam. Sama sekali tidak bergerak, bahkan tidak terdengar suara nafasnya. Biasanya penumpang akan sedikit bergeser mengikuti laju motor, atau setidaknya menggerakkan kepala. Tapi wanita itu benar-benar kaku, seperti patung hidup yang menempel di jok belakang. Bahlil mulai merasa tidak nyaman. Sesekali ia melirik lewat kaca spion untuk melihat wajah penumpangnya. Namun betapa terkejutnya ia, bayangan wanita itu tidak terlihat di spion. Yang terlihat hanya dirinya sendiri dan jalan gelap di belakang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia mencoba tetap tenang, menatap ke depan dan fokus pada jalan. Mungkin spionnya buram, pikirnya, mencoba menenangkan hati sendiri. Tapi dalam hati ia tahu spion itu masih bersih karena siangnya baru saja ia lap. Perjalanan semakin jauh, lampu jalan sudah semakin jarang, hingga akhirnya benar-benar hilang ketika mereka masuk ke jalan kecil yang diapit kebun karet. Gelap pekat menyelimuti, hanya lampu motor yang menjadi penerang. Bahlil bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang, lebih dingin dari biasanya. Aroma bunga melati samar-samar tercium di hidungnya, padahal tidak ada kebun bunga di sekitar itu. Ia menelan ludah, mencoba mengusir rasa takut yang semakin menguasai. Ia berusaha mengajak bicara penumpangnya, sekedar untuk memecahkan keheningan. "Ibu, rumahnya masih jauh?" tanyanya dengan suara pelan. Tidak ada jawaban. Wanita itu tetap diam, seolah tidak mendengar apa yang ia katakan. Bahlil semakin gelisah. Ia mencoba lagi. "Bu, apa benar lewat jalan ini? Atau ada jalan lain?" Kali ini wanita itu mengeluarkan suara. Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Tidak jauh, sebentar lagi sampai." Bahlil menelan ludah lagi. Jawaban itu tidak membuatnya lega, malah semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Suara itu terdengar aneh, seperti tidak keluar dari mulut manusia biasa. Namun ia tetap menahan diri, tidak berani menoleh terlalu sering. Sementara itu aroma melati semakin kuat. Angin malam berhembus kencang membuat dedaunan di pohon bergoyang. Suasana begitu sunyi, hanya suara mesin motor yang terdengar. Namun entah kenapa suara itu pun terasa semakin lirih, seolah-olah tenggelam dalam keheningan malam. Di tengah perjalanan, Bahlil merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Jari-jari dingin seperti es menyentuh sebentar lalu hilang. Ia hampir saja menghentikan motor, tapi ia tahu itu bukan pilihan yang baik. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia hanya bisa terus memacu motornya ke depan, berharap perjalanan cepat selesai. Pikirannya penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa ia berdiri sendirian di tepi jalan tengah malam begini? Kenapa tubuhnya terasa ringan dan bayangannya tidak terlihat di spion? Dan kenapa aroma melati yang begitu menyengat ini mengikuti sejak tadi? Semakin lama perasaan Bahlil semakin tidak karuan. Ia mulai berdoa dalam hati, membaca doa-doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menggenggam stang motor erat-erat, tidak ingin motornya oleng. Perjalanan semakin jauh dan masuk ke jalan kecil yang sepi, dikelilingi pohon besar yang batangnya menjulang tinggi seolah menutup langit. Lampu jalan sudah tidak ada lagi, hanya gelap gulita ditemani cahaya lampu motor yang berusaha menembus pekatnya malam. Semakin jauh motor melaju, semakin kuat rasa tidak wajar yang dirasakan Bahlil. Ada hawa dingin yang berbeda, menusuk tulang hingga membuat kulitnya terasa kaku. Ia mencoba mengajak bicara penumpangnya untuk memastikan dirinya tidak salah jalan. "Ibu, rumahnya masih jauh?" tanyanya pelan, berusaha menutupi getar suaranya. Wanita di belakangnya tersenyum tipis. Senyuman yang samar terlihat dari pantulan spion, namun justru membuat jantung Bahlil berdetak lebih cepat. Ada sesuatu yang aneh dari senyuman itu. Bukan senyuman ramah yang menenangkan, melainkan senyuman yang dingin, datar, seperti tidak berasal dari manusia. Dengan suara pelan yang serak, wanita itu menjawab, "Tidak jauh, sebentar lagi sampai." Bahlil mencoba mengangguk walau tenggorokannya kering. Ia fokus ke jalan, berharap jarak yang dimaksud benar-benar dekat. Saat melewati tikungan tajam, angin dingin berhembus kencang, membuat dedaunan di pepohonan bergermisi keras,
seperti bisikan-bisikan yang saling bersahutan. Hidungnya tiba-tiba mencium aroma bunga melati yang sangat kuat. Bahlil hampir menoleh, tapi ia menahan diri. Ia tahu betul, di daerah itu tidak ada kebun bunga, apalagi melati. Kebun yang ada hanyalah pohon karet dan beberapa rumpun bambu di kejauhan. Aroma melati yang begitu pekat itu justru membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam hatinya ia tahu, aroma itu sering dikaitkan dengan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Tubuhnya mulai merinding, keringat dingin mengucur di pelipis meski udara malam begitu dingin. Ia mengenggam stang motor lebih erat, berusaha menjaga keseimbangan. Perlahan, wanita itu berkata lirih. Suaranya seakan keluar dari balik kabut. "Pak, terima kasih ya, sudah mau antar saya. Tidak semua orang berani." Bahlil tercekat. Kata-kata itu menusuk telinganya, membuat bulu kuduknya semakin menegang. Apa maksudnya dengan tidak semua orang berani? Berani mengantar siapa? Mengantar kemana? Pertanyaan itu berputar di kepalanya, tapi lidahnya keluh. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Motor terus melaju hingga akhirnya berhenti di depan rumah tua. Bahlil menoleh sekilas dan pandangannya langsung diliputi rasa ngeri. Rumah itu tampak gelap, jendela-jendelanya tertutup rapat, tidak ada cahaya lampu, tidak ada suara kehidupan. Cat dindingnya sudah mengelupas, atapnya ditumbuhi lumut liar, dan halaman depannya dipenuhi ilalang liar. Seperti rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Wanita itu turun dari motor dengan gerakan pelan. Suara langkahnya nyaris tidak terdengar di tanah berpasir. Ia mencoba memberanikan diri bertanya, "Ibu, rumahnya masih jauh?" Tanyanya pelan, berusaha menutupi getar suaranya. Wanita itu hanya menoleh sedikit, lalu tersenyum. Senyuman yang membuat bulu kuduk Bahlil meremang. "Saya sudah sampai. Terima kasih ya, Pak," katanya pelan. Wanita itu berjalan menuju pintu rumah yang sudah tua. Pintu itu besar, kayunya lapuk, dan terlihat terkunci dengan gembok berkarap. Namun yang membuat dada Bahlil hampir berhenti berdetak adalah saat wanita itu mendekati pintu, tubuhnya perlahan menghilang begitu saja, lenyap di udara malam seolah ditelan kegelapan. Bahlil membelalakan mata, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pintu itu jelas-jelas terkunci rapat. Mustahil ada orang yang bisa masuk ke dalam rumah itu. Tapi wanita tadi sudah tidak ada, hilang begitu saja tanpa suara. Bahlil merasakan tubuhnya gemetar hebat. Tangannya yang memegang stang motor hampir tak mampu menahan diri. Nafasnya memburu, dadanya naik turun cepat. Otaknya mencoba mencari alasan logis. Mungkin ia lelah, mungkin ia berhalusinasi, mungkin wanita itu hanya salah masuk rumah. Tapi semua penjelasan itu runtuh ketika matanya masih menatap pintu rumah dengan gembok berkarat yang jelas-jelas tertutup rapat. Rasa takut menguasainya. Ia ingin segera pergi, namun tubuhnya seolah terpaku. Suasana di sekitar rumah itu semakin mencekam. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan bergermis keras. Aroma melati semakin pekat, menusuk hidung hingga membuat kepalanya pusing. Dari dalam rumah yang gelap, Bahlil merasa ada sesuatu yang sedang mengawasinya. Ia menyalakan motor dengan terburu-buru, tangannya gemetar saat menarik gas. Namun, tepat sebelum ia berbalik arah, ia mendengar suara lirih dari arah rumah. Suara itu begitu pelan, seperti bisikan yang diseret angin, namun jelas tertuju padanya. "Pak, jangan lupa, antar lagi besok malam." Bahlil langsung memacu motornya secepat mungkin, tidak peduli jalannya bergelombang dan penuh batu. Nafasnya terengah-engah, dadanya jebedegup kencang seolah akan meledak. Sepanjang perjalanan pulang, ia tidak berani menoleh ke belakang, takut kalau wanita itu tiba-tiba muncul lagi di jok belakang motornya. Namun, ketika ia melewati sebuah tikungan, nalurinya membuat ia melirik spion. Dan di sanalah ia hampir jatuh dari motor.
Wanita itu, wanita yang tadi ia antar, kini terlihat duduk kembali di jok belakang. Rambutnya menutupi wajah, tubuhnya sedikit membungkuk, dan matanya entah bagaimana tampak menatap langsung ke mata Bahlil melalui spion. Tubuh Bahlil gemetar hebat. Ia hampir berteriak tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Ia menunduk, membaca doa yang ia ingat dengan terbata-bata. Ya Allah, lindungi saya, lindungi saya. Setiap meter perjalanan terasa seperti sejauh berpuluh-puluh kilometer. Bayangan wanita itu masih ada di spion, seolah tidak pernah pergi sejak awal. Hawa dingin semakin menusuk, membuat tangannya kaku saat memegang stang. Di telinganya terdengar suara lirih, seperti bisikan tepat di belakang telinganya. "Pak, jangan takut." Bahlil hampir menangis. Suara itu begitu dekat, padahal ia tahu tidak ada manusia biasa yang bisa bergerak seperti itu. Ia hanya bisa memacu motornya lebih kencang, berharap segera sampai ke jalan besar yang lebih ramai. Saat motor keluar dari jalan kebun dan memasuki jalan aspal utama, tiba-tiba hawa dingin itu menghilang. Aroma melati juga sirna seketika. Saat ia berani menoleh ke spion lagi, wanita itu sudah tidak ada. Jok belakang motornya kosong, hanya ada bayangan dirinya sendiri. Bahlil menghentikan motornya di tepi jalan, berusaha mengatur nafas. Tubuhnya lemas, kakinya gemetar dan peluh dingin membasahi seluruh tubuh. Ia menatap ke arah jalan gelap di belakang, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dialaminya. Malam itu, ia pulang dengan perasaan campur aduk, antara takut, bingung, dan tidak percaya. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan senyum tipis wanita itu selalu muncul, lengkap dengan suara lirihnya yang masih terngiang di telinga. Sejak malam itu, hidup Bahlil tidak pernah lagi sama. Bahlil terdiam, dadanya berdegup kencang, keringat dingin mengucur deras dari pelipis. Kedua tangannya bergetar hebat saat memegang stang motor, seolah kekuatan di tubuhnya tiba-tiba disedot keluar. Hanya suara detak jantung yang berdentum keras di telinganya, bercampur dengan desiran angin malam yang menusuk tulang. Ia tahu, jika ia terus berlama-lama di tempat itu, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan menimpanya. Tanpa berpikir panjang, ia segera memutar kunci kontak, menyalakan motor yang sempat mati, lalu menarik gas sekuat tenaga. Suara knalpot meraung memecah keheningan malam, namun jalanan yang biasanya terasa pendek kini seakan berubah menjadi lorong tanpa ujung. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan seperti berdiri semakin rapat, menutup jalur pandang, sementara kabut tipis turun perlahan dari arah hutan, membuat pandangan semakin terbatas. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Bahlil tidak berani menoleh sedikit pun. Yang ada dalam pikirannya hanya satu, kabur secepat mungkin dari tempat terkutuk itu. Namun baru beberapa meter ia melaju, sebuah perasaan dingin tiba-tiba merayap dari punggung, turun ke tengkuk, lalu menjalar ke seluruh tubuhnya. Naluri membuatnya melirik spion. Saat itulah nyari seluruh darah di tubuhnya terasa berhenti mengalir. Jantungnya seperti diremas, nafasnya tercekat, dan pandangannya seakan membeku. Ia hampir saja pingsan di atas motor ketika melihat sosok itu. Wanita tadi sudah kembali duduk di jok belakang motornya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat yang baru diangkat dari kubur. Bibirnya membiru, matanya kosong hitam tanpa bola mata, dan rambut panjang kusutnya menutupi hampir separuh wajah. Ia tidak bergerak banyak, hanya duduk dengan kaku. Tapi kehadirannya begitu nyata, begitu menekan, sampai-sampai Bahlil merasa tulang-tulangnya bisa patah karena rasa takut. "Bah, antar saya pulang." Suara wanita itu terdengar lagi, namun kali ini jauh lebih dalam, berat, dan menyeramkan. Seolah bukan berasal dari tenggorokannya, melainkan dari perut atau bahkan dari kegelapan itu sendiri. Bahlil menjerit histeris, suaranya pecah oleh rasa panik. Dengan spontan ia membaca doa-doa yang ia ingat. Mulutnya komat-kamit, lidahnya belepotan, bahkan beberapa bacaan tercecer salah. Namun ia tetap memaksakan diri. Motor yang ia kendarai mulai oleng, hampir terjatuh beberapa kali.
tapi ia menahan stang dengan tenaga sisa yang masih ia miliki. Wanita itu masih duduk di belakangnya, sesekali menundukkan kepala, rambut panjangnya terurai, lalu terangkat tertiup angin. Dari sela rambut itu, Balir sempat melihat seulah senyum aneh. Senyum yang tidak wajar, miring, kaku, dan penuh rasa sakit. Astagfirullah, ya Allah, lindungi hambamu, teriak Bahlil dengan mata berkaca-kaca. Motor melaju semakin kencang, ban menghantam kerikil dan lubang di jalanan, membuat tubuhnya hampir terpental. Namun semakin ia memaju kendaraan, semakin kuat pula hembusan angin dingin yang datang dari belakang. Anehnya, meski motor itu melaju kencang, sosok wanita itu tidak bergoyang sedikit pun, seakan tubuhnya menempel mati pada jok motor. Sampai akhirnya, perlahan, tubuh wanita itu mulai memudar. Rambutnya yang panjang terurai lebih tipis, wajahnya seperti kabut yang diterpa cahaya, lalu tubuhnya menipis, menghilang, dan akhirnya lenyap seperti asap yang ditiup angin. Bahlil hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat, namun tubuhnya terlalu lemah untuk memikirkan hal lain. Tangannya masih bergetar, dadanya naik turun, napasnya terengah-engah seperti orang kehabisan udara. Ia memaju motor secepat mungkin, hingga akhirnya tiba di simpang jalan tempat ia biasa mangkal. Begitu sampai, ia langsung berhenti mendadak, memarkir motor dengan tergesa, lalu duduk terhuyung di bangku kayu pinggir jalan. Napasnya tersengal, tubuhnya lemas, keringat membasahi baju, dan matanya kosong menatap tanah. Terasa seolah ia baru saja lolos dari cengkraman maut. Malam itu, ia tidak sanggup lagi mencari penumpang. Satu-satunya yang ia inginkan hanyalah pulang, mengunci pintu kamar, dan bersembunyi di balik selimut. Namun meski tubuhnya sudah berbaring di rumah, matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Bayangan wajah pucat itu terus menghantui pikirannya. Suara berat yang meminta diantar pulang terus terngiang-ngiang di telinganya. Keesokan harinya, dengan mata sembab dan tubuh masih bergemetar, ia akhirnya menceritakan kejadian itu kepada warga sekitar. Beberapa orang hanya mengernyitkan dahi, beberapa lainnya menatapnya dengan tatapan khawatir. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika salah seorang tetua kampung yang duduk di warung kopi tiba-tiba terdiam lama setelah mendengar cerita itu. Tatapan matanya kosong, wajahnya menegang, seolah sedang menimbang sesuatu yang berat. Hening sejenak menyelimuti tempat itu, hingga akhirnya ia berkata dengan suara pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh semua yang hadir. Wanita yang kau antar itu sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Dia korban kecelakaan di tikungan jalan yang kamu lewati semalam. Suasana mendadak membeku. Para warga yang sebelumnya masih bercanda dan menyeruput kopi langsung terdiam. Hanya terdengar suara angin yang menggesek daun-daun bambu di dekat warung. Bahlil terpaku, tubuhnya gemetar lagi, dan bulu kuduknya berdiri. Tetua kampung itu melanjutkan ceritanya dengan suara berat yang penuh kehati-hatian. Namanya Sahri. Waktu itu, dia pulang larut malam setelah menengok keluarganya di kampung sebelah. Saat melewati tikungan jalan itu, motornya tertabrak truk besar. Kepalanya terbentur keras, tubuhnya terlempar jauh. Banyak orang yang datang menolong, tapi nyawanya tak tertolong. Katanya, sejak saat itu, arwahnya sering menampakkan diri, meminta orang mengantarnya pulang. Beberapa warga mulai saling pandang, ada yang menutup mulut dengan tangan, ada yang menggelengkan pelan, ada pula yang merapatkan duduk karena merasa merinding. Bahlil merasa udara di sekelilingnya menjadi semakin dingin. Keringat dingin kembali mengucur meski matahari sudah tinggi. "Pah, antar saya pulang." Kalimat itu kembali terngiang jelas di telinganya, seperti suara yang baru saja diucapkan. Ia ingin muntah, tubuhnya lemas, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia menunduk, menatap tanah, namun dalam bayangannya ia melihat sosok wanita itu duduk kembali di belakang motornya, tersenyum aneh dengan mata kosong. Malam-malam berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Bahlil. Setiap kali ia melintasi jalan itu, meski di siang hari, bulu kuduknya selalu merinding. Beberapa kali ia mendengar suara lirih memanggil namanya dari arah hutan. Kadang, saat motor melaju lamban, ia merasakan beban berat di jok belakang, seolah ada seseorang yang duduk tanpa ia lihat. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa malam itu ia benar-benar bertemu dengan arwah penasaran. Dan sejak kejadian itu, nama Sari menjadi sebuah cerita yang terus bergulir di kalangan warga. Ada yang bilang arwahnya masih menunggu seseorang yang bisa benar-benar mengantarnya pulang. Ada pula yang percaya bahwa setiap 5 tahun sekali,
ia akan muncul mencari tumpangan baru. Dan kini, Bahlil sadar dirinya sudah menjadi salah satu orang yang dipilih. Sejak malam itu, Bahlil tidak pernah lagi menerima penumpang di atas jam 9 malam. Setiap kali ada wanita berpakaian putih berdiri di pinggir jalan, ia hanya pura-pura tidak melihat. Cerita Bahlil pun menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang percaya ada penumpang dari alam gaib yang masih suka menunggu tumpangan di jalan sepi itu. Dan sampai sekarang, kalau kalian melewati jalan itu tengah malam, hati-hati. Siapa tahu ada seseorang yang melambaikan tangan, meminta diantar pulang. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.